Ini adalah kotorannya. Nah, ini yang menyebabkan injektor tadi buntu, karena injektor kan mikro ya. Ini kita bisa lihat kotoran yang ada di tuh. Nah, ini berupa gram-gram. Ini bisa kasar aja. Kasar. Gram-gram tanah ini. Nah, ini kalau misalnya sampai ke injektor sementara dia macet atau menyumbat injektor bisa macet, mati. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Masya Allah, banyak yang kangen sama kau Mas. Ya Kak, episode kemarin aku kemana ya ada acara gitu. Iya. Ya gimana Pak Taufik? Iya. Kabarnya dan juga Sobat AHPedia. Semoga baik. Selalu dalam kesehatan. Iya. Ini ada request nggak pakai masker ya Pak ya? Iya. Tadi sebenarnya saya pakai masker Pak. Gimana Pak Taufik? Ya. Ucapin dulu 25.000 subscriber AHPedia. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel kami. Semoga dengan support dari teman-teman kita semakin semangat dan semakin bermanfaat untuk semuanya. Itu yang penting ya. Iya. Oke Mas Ardi. Oke Pak Taufik, ini kita mau cerita sedikit tentang suplai bahan bakar ya. Di antara penyebab tarikan enteng, terus akselerasinya spontan, itu adalah suplai bahan bakar yang lancar Pak Taufik ya. Ada beberapa mobil yang khususnya ini mobil-mobil karburator maupun yang mobil-mobil injeksi, semua sudah dilengkapi dengan filter bensin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas nih satu di antara banyaknya spare part ada di mobil yang harus sering di maintenance atau sering dilakukan perawatan ya. Di antaranya adalah dengan membersihkan filter bensin. Ini ada namanya filter bensin Pak Taufik. Nah, filter bensin ini fungsinya sesuai dengan namanya, dia untuk menyaring bensin yang dari tangki masuk ke dalam sistem karburator ataupun injeksi atau injektor ya. Nah, apabila filter ini dia sudah banyak penumpukan bekas-bekas yang ada di yang ada di bahan bakar. Karena bahan bakar kan mempunyai Pak Taufik ya, mempunyai kotoran ya pasti ya. Dia ada kotorannya karena dia dari hasil bumi, maka pasti ada kotoran sejenis tanah dan sebagainya yang ada di minyak tersebut. Meskipun secara kasat mata nggak kelihatan ya, akan tetapi dia akan ada muncul endapan seperti itu. Nah, endapan ini yang akan disaring oleh filter bensin. Nah, filter bensin ini apabila dia sudah maksimal ya, apabila dia sudah maksimal, di dalam sini sudah buntu, maka tarikan jadi berat, akselerasi nggak spontan, atau mungkin muncul nyendat. Nah, diantaranya adalah filter bensinnya nih. Seperti mobil ini, filter bensin sudah mulai sangat kotor sekali Pak Taufik ya. Ini sudah customer minta diganti, tapi kita akan sedikit mereview kenapa kok diganti. Nah, ini filter bensin ini Pak Taufik, ini akan kita coba simulasikan ya. Kita masukkan bensin, meskipun pada kenyataannya di mobil dia sirkulasinya itu masuk ke dalam sini tanpa dikocok-kocok, bensin yang keluar sih sebenarnya bersih. Tapi kita perlu mengetahui nih di dalam sini nih seberapa banyak kotoran sehingga kita putuskan untuk diganti filter bensinnya. Karena ada dua pilihan sih sebenarnya ya untuk memaintain seperti ini. Filter bensin itu bisa dengan dibersihkan, karena di dalamnya ini kan sebenarnya kayak kasa ya. Ada kayak kasanya itu di dalamnya untuk strukturnya. Kemudian kalau misalnya dia kasanya itu sudah buntu, sekalipun dia dibersihkan, itu yang pertama maintenance-nya adalah dibersihkan. Kalau dia dibersihkan sudah tidak mampu untuk membuat dia sirkulasi menjadi lancar, maka kita harus ganti. Untuk kasus ini kita ganti kenapa? Karena dia sudah kotor sekali ya. Tadi pemilik Pak Ava kita kasih tahu nih kenapa dia minta ganti, karena kondisinya kayak gini Pak Taufik. Nih, hitam. Kondisinya seperti ini, hitam. Nah, ini kalau dilihat di sisi panci, ini pancinya tadi bersih. Dikarenakan memang kondisi dalam filter ini berupa tanah ya, mirip lebih kepada ke tanah-tanahan ya.
karena memang hasil bumi Pak Taufik. Iya benar. Jadi gitu. Nah, ini kalau sudah masuk di antara kasa-kasa seperti ini, sirkulasi dari pompa bensin nggak lancar. Karena dia sudah injeksi, maka untuk mengkabutkannya butuh tekanan. Nah, ketekanan tersebut dari pompa bensin. Ketika dari pompa bensin menuju injektor, terhalang tekanannya sama filter ini, maka lama-kelamaan pompa bensin jadi lemah. Jadi bisa jadi di ininya 3,5 bar ya, biasanya 3 sampai 3,5 bar itu nggak nyampe segitu, karena ketika di pompa bensin masuk sini tekanannya tinggi, tapi ketika dari filter keluar menuju ke injektor nggak nyampe segitu. Alhasil apa? Mobil jadi nyendat itu tadi, kemudian tarikan jadi lelet, akselerasi jadi kurang spontan. Yang lebih parah lagi kalau dia sudah buntu, starter panjang Pak Taufik. Starter panjang, suplai bahan bakarnya ya nggak hidup-hidup. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau misal dia sudah parah, karena dia buntu, tekanan dari pompa bensinnya itu besar, si filter ini kan memiliki sambungan. Biasanya rembes di sambungannya. Nah ini sambungan nih. Bocor jadi? Bocor. Nah ketika dia sudah bocor, otomatis tekanan yang masuk ke injektor jadi kurang. Nah itu yang menyebabkan starternya panjang. Kayak gitu Pak Taufik. Oke. Nah, ini bagian-bagian part dari pompa bensin itu apa sih Mas? Ini kan filternya. Ya. Jadi di pompa bensin itu kalau untuk yang injeksi khususnya ya, yang sering kita tanganin ada yang namanya yang pertama pompa bensin. Pompa bensin itu yang di tengah sini. Jadi dia fungsinya untuk memompa, tapi di ujung pompa bensin itu sebenarnya ada lagi filter berupa kasa. Benar tadi. Supaya fungsinya adalah menyaring misalnya ada partikel seperti yang besar ya, misalnya ada kerikil atau sebagainya masuk, itu paling nggak kesaring di kasa yang pertama. Kemudian dipompa oleh pompa bensin, masuklah ke filter ini. Ini adalah bagian kedua dari sistem pompa bensin, ada filter. Lalu kemudian naik ke atas, di sana ada sensor fuel sender Pak. Fuel sender itu dia fungsinya adalah menunjukkan seberapa sih ketinggian level bensin atau bahan bakar yang ada di dalam tangki. Misalnya dia di tengah-tengah pompa tangki, maka dia akan sesuai dengan seperti itu. Nanti akan kita insert untuk fuel sendernya. Untuk memperlihatkan ini. Ini ya tangki bensinnya fuel atau empty, seperti itu. Nah di sana ada sesuai dengan ininya, sesuai dengan kapasitas tangkinya, maka di sana akan menunjukkan sesuai dengan ini ya, yang ada di tako di atas ya, seperti itu. Namanya full sender. Nah, jadi 3 item itu. Dari 3 item tersebut yang paling sering yang harus di maintenance adalah ini. Betul, yang harus sering di maintenance adalah ini, karena ketika ini nanti kembali ketika ini dia buntu, akan memperberat pompa bensinnya bekerja. Nah, kalau pompa bensin itu sendiri nggak ada maintenance-nya. Nggak ada maintenance-nya. Tapi bisa pernah rusak kan? Pasti. Karena barang tersebut kan ada usianya. Ketika dia pompa bensin rusak, pasti mobil mati mendadak. Kemudian di start nggak hidup-hidup. Karena apa? Bensinnya nggak naik. Nah, gimana Mas membedakan antara starter yang nggak hidup, antara filternya macet, pompa bensinnya rusak, atau dengan silinder headnya starter silinder head yang ini ya, yang melengkung ya. Oke. Jadi yang pertama kalau misalnya dia dari pompa bensinnya dulu, yang jelas ketika dia di starter mobil nggak nyala. Investigasinya adalah dengan mengecek tekanannya. Cek tekanan, kalau tekanannya misalnya nggak ada sama sekali, kemungkinan besar pompa bensinnya mati. Gitu. Tapi kalau misalnya di samping itu Pak Taufik, di samping tekanan kita harus ngecek arusnya dulu. Arus yang masuk ke pompa bensin, itu arus yang masuk ke pompa bensin itu ada nggak? Kalau misalnya arusnya ada, kemudian bensinnya ada, sementara bensinnya nggak naik, itu pompa bensinnya itu mati. Nah, ketika pompa bensin itu mati, dia tidak terdengar suara mendenging ya. Biasanya kan ada dengingnya. Diputar kunci kontak. Kunci kontak di on kan itu biasanya untuk mobil-mobil injeksi sudah terdengar suara nying. Iya, benar. Atau suara der atau sebagainya, getaran lah paling enggak yang ada di sistem ini. Nah, itu apabila pompa bensin itu dia sudah mati, pasti getaran itu nggak ada. Iya, benar. Dan pasti bensin nggak naik. Nah, kalau filternya ini dia misalnya buntu, itu bensin masih ada sedikit, tapi kurang dari 3,5 bar. Pompa terasa hidup. Ya, pompa terasa hidup, tapi kok tidak sampai naik. Nah, ketika dicek di filter bensin ini ada satu lagi Pak Taufik, saya lupa. Itu namanya regulator. Nah, regulator ini fungsinya adalah untuk menjaga tekanan. Jadi kan gini. Injektor itu kan dia kan kadang kan membuka dengan cepat. Betul. Kadang ketika idle membukanya lebih lambat ya. Ketika lebih lambat,
secara logika tekanannya itu menjadi besar, tekanannya bensin. Karena pompa bensinnya bekerja seperti itu terus. Nah, ketika dia tekanannya itu menjadi besar, itu nggak boleh terjadi. Harus digemboskan, harus dibuang. Nah, ketika tekanannya itu besar, regulator berfungsi untuk membuka katupnya. Sehingga bensin keluar dari regulator masuk lagi ke tangki. Nah, kalau misalnya dia kecepatan tinggi, berarti kan tekanannya ini kan butuh tekanan yang besar ya. Betul. Untuk si ini ya. Jadi regulator tadi menutup katupnya sehingga pompa bensin fokus mensuplai bensin masuk ke injektor. Jadi ada satu lagi regulator namanya. Regulator itu harus kalau regulator jarang rusak, tapi kemungkinan besar macet ada. Jadi sama kayak pompa bensin, dia nggak bisa di ini ya, maintenance. Kalau pompa bensin nggak bisa di maintenance. Sekalipun pertolongan pertama mungkin kalau pompa bensin hanya itu aja sih, hanya dikasih oli sedikit. Jadi di ujung bokong pompa bensin itu ada ini ya, kisi-kisi baling-baling. Itu fungsi untuk memompa, itu dikasih oli sedikit untuk diputar supaya dia nggak macet. Itu sih sementara waktu. Nah, tapi nanti lama-lama kalau dia sudah lemah akan macet. Nah, kemudian kalau untuk yang cylinder head itu lebih kepada gini Pak Taufik. Kasusnya lebih seringnya muncul ketika mesin habis dipakai perjalanan jauh. Paling enggak mesin dipakai dalam kondisi panas. Kalau mesin dalam kondisi panas kemudian dimatikan, itu kan pasti kan busi itu menjadi tersuplai air ya di sana. Kalau busi udah kena air, sekalipun bahan bakar sama udaranya itu optimal, tapi dia akan lama hidup. Nah, itu biasanya akan timbul letupan dulu. Jeduk, ya, kayak gitu. Itu kalau misalnya silinder headnya melengkung. Terus busi pasti akan berwarna merah bata. Merah bata ya. Nah, dikarenakan dia ada ini ya, ada air yang masuk ke sistem. Terjadi karat ya? Terjadi karat. Kayak gitu Pak Taufik. Oke, nah Mas Ardi, kalau terjadi hal seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah hanya untuk menservis? Ya. Dan mengganti atau seperti apa? Ketika dia sudah ini ya Pak Taufik. Jadi kalau untuk yang filter bensin kasusnya misalnya ya, untuk yang ditanyakan ke dalam teks kita kali ini adalah filter bensin. Ketika filter bensin ini dia sudah buntu, mau nggak mau harus diganti. Karena pasti kan pertolongan pertamanya harus dibersihkan dulu. Ketika nanti dibersihkan, kemudian dia masih buntu atau mungkin dia justru malah timbul kerusakan di kasa-kasanya, otomatis dia kan tidak optimal menyaring bensinnya. Yang terjadi nanti lama-lama injektor yang terserang malahan. Injektor atau karburatornya menjadi tidak mau mengkaputkan dengan sempurna. Maka harus diganti. Nah, maintenance seperti ini atau penggantian berkala disarankan kalau menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan speknya ya, itu paling enggak sekitar 40.000 km ganti. 40.000 berapa tahun? 2 tahunan ya. 2 tahunan ya? 2 tahunan ganti. Nah, itu kalau mobil rutin dipakai. Oke. Nah, tapi ini bagaimana cara menentukan bahwa ini buntu? Oke, sebenarnya kita bisa meniup Pak Taufik. Oh, bisa ditiup tuh? Bisa ditiup kayak gini. Jadi di dalam sini kan ada lubang yang dari pompa bensin ya. Nah, di sana. Iya, nah, ini ada lubang dari pompa bensin. Ini yang masuk ke regulator. Nah, ini adalah yang keluar ke saluran injektor. Nah, kita bisa meniupnya. Meniup dari sini. Ketika awal kali pertama kali ingin bersihkan, sebenarnya kita bisa tiup. Ditiup dulu ya? Saya mau niup nggak tega Pak. Ini nggak usah Mas. Ini ditiup aja. Ditiup niup balik ntar ya. Ini kalau mampet dia niup balik ya? Nah, dia misalnya kalau mampet dia nggak keluar ke sana. Otomatis kita bisa bayangkan pompa bensin bekerjanya seperti apa. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah tidak fungsional, justru dia kalau ditiup los. Tapi kayak injektor, tahu-tahu mati. Sebenarnya matinya bukan karena elektrikalnya, tapi matinya karena jarumnya itu tersumbat sama kotoran yang dari bensin. Ketika jarum sudah tersumbat dari kotoran dari bensin, sekalipun dia diketok-ketok untuk membersihkannya, karena dia mikro ya, kecil banget ya. Jarumnya tersebut, kalau misalnya jarumnya dia sudah macet, itu nggak akan bisa. Atau mungkin jarumnya lubang sama jarumnya itu dia sudah tidak bisa mengkabutkan. Jadi injektor menyemprotnya itu kayak semprotan itu Pak, burung itu lah. Mana ya. Jadi nggak kabut tapi bentuknya bensin, sehingga yang terjadi malah justru berbet. Nah, itu kalau sampai terserang ke injektor, apakah injektor juga harus ganti? Iya, ganti.
ganti. Jadi ketika injektor nanti misalnya kita sering menjumpai Pak Taufik ya, mobil-mobil yang sudah mungkin udah 6-8 tahun seperti itu, yang usianya udah tinggi, dia jarang memperhatikan atau memaintenance filter ya, filter bensin. Yang terjadi injektornya itu atau mesinnya itu pincang. Ketika kita power balance atau cabut ngetes satu-satu, ternyata ada satu injektor yang dia tidak ada perbedaan. Iya, tidak ada. Jadi ketika dicabut maupun dipasang, perbedaannya nggak ada. Begitu kita buka, bensin masuk, tapi dia bukan mengkabutkan, tapi modelnya kayak ini Pak Taufik, apa ya? Lebih tajam ya? Ya, lebih tajam. Jadi banyak debit ini bensin yang masuk ke dalam ruang bakar. Akhirnya mobil jadi berebet. Nah, ketika kita berusaha untuk membersihkan, kita bersihkan dengan alat tester maupun dengan cara infus, itu tetap tidak mampu untuk kembali ke forma awalnya, sehingga kita harus ganti. Setelah diganti, sembuh. Kalau dikasih tekanan tinggi Mas, bukan? Enggak juga. Enggak bisa. Karena kalau tekanan tinggi, ketika dia ini ya, kita kinerjakan ya, itu tetap nggak mau mengkabutkan dia. Sekalipun tinggi ya, misalnya kita taruh tekanan di atas 3,5, mungkin sekitar 4 bar ya, itu tetap aja nggak mau. Kayak gitu, itu harus ganti. Nah, itu kalau sudah parah, makanya sebelum parah, ini yang harus kita bersihkan. Oke, Mas Ardi, tolong dikasih harga dong. Nah, iya, kan beberapa kan customer kan ya? care ya, mereka dengan mobilnya, oke Mas servis, tapi ternyata filter bensin ini dia tersembunyi di dalam pompa bensin. Betul. Kan beberapa kan ada yang di depannya, di area mesin ya, tapi kalau yang di pompa bensin ini sangat jarang terjangkau. Saya jarang dilakukan periodical maintenance, sehingga yang terjadi malah luput. Nah, mulai dari harga. Kalau untuk membersihkan seperti ini, kita bongkar fuel sender, kemudian pompa bensin kita bersihkan, harganya 150.000 sampai dengan 300. Servisnya. Servis saja ya. Bersihkan ya. Membersihkannya saja. Kalau misalnya mengganti beberapa unit, ada yang nggak bisa diganti Pak Taufik. Misalnya Grand Livina, kemudian itu harus satu ya sama motor ya? Sama komplit, sama rumahnya. Karena nggak bisa dijual pisahan untuk original. Oh, original. Tapi kalau yang alternatif partnya ada. Ada. Tapi paling nggak misalnya dia menginginkan yang original, itu dibersihkan saja. Tapi kalau sudah dibersihkan nggak optimal juga, ganti. Misalnya ganti ini X-Trail Serena ya, harganya 335.000. Kalau misalnya alternatif part pun, misalnya kayak punya Livina, mirip-mirip lah harganya, sekitar 300. Ya maksimal mahal-mahalnya mungkin 1 jutaan ya. Ada beberapa mobil-mobil Eropa yang mahal, seperti itu. Nah ini kalau misalnya filternya, kemudian kalau pompa bensinnya rusak. Pompa bensinnya itu original ada yang harga sampai 3 juta. Alternatifnya ada yang 300.000 sampai dengan 1 juta. 300.000? Kan alternatif Pak. Baik. Ya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya regulatornya rusak, ada beberapa mobil itu regulatornya rusak Pak Taufik. Jadi ketika mobil dimatikan, itu regulatornya nggak menampung, tapi dia langsung kempes. Sehingga tekanannya itu yang 3,5 bar itu langsung drop ke 0. Nah, ketika starter lagi, harusnya dia kan standby. Karena dia nggak standby, dia nggak boleh keluar kan, akhirnya telat tuh supply bensinnya. Starternya panjang, cek kan, kayak gitu. Itu regulator itu harganya 1,5 juta sampai dengan 2,5, tergantung. Tapi memang regulator kebanyakan mahal. Tapi jarang rusak ya? Jarang rusak. Seperti itu. Lalu kemudian naik lagi ke fuel sender. Misalnya kita bawa mobil, tahu-tahu mobilnya mati. Setelah manggil bengkel, dicek, ternyata bensinnya habis. Tapi kok indikatornya masih full atau masih separuh. Nah ini sering terjadi. Nah apabila hal tersebut terjadi, maka kita harus lakukan pembersihan di area fuel sendernya ya. Kalau misalnya fuel sender udah cacat, karena dia kan selalu bergesekan, Pak. Benar. Makanya kami selalu sarankan kalau ngisi bensin, itu jangan sampai habis. Karena kalau sampai habis, fuel sender akan hilang. Maksudnya di antara fuel sender itu kan bahan bakarnya turun, sehingga fuel sender main, itu dia nggak ada bensin, Pak. Tingkat kausannya lebih cepat. Sehingga kalau mau ngisi bensin, sebaiknya full, separuh, isi lagi. Full lagi, separuh, isi lagi. Nah, ketika seperti itu, fuel sender atau fuel sendernya itu lebih cepat ini, Pak.
lebih awet ya, karena kerendam, lebih dingin. Ini juga mengawetkan pompa bensin. Saya lupa tadi. Penyebab utama pompa bensin rusak itu karena pompa bensinnya nggak kerendam bensin. Keseringan isi bensin di bawah ya? Keseringan isi bensin di bawah. Akhirnya pompa bensinnya panas. Nah, ini yang menyebabkan pompa bensin jadi cepat rusak, Pak Taufik. Selain filter bensinnya. Jadi penyebabnya itu tadi, ngisi bensinnya itu begitu dia kering, diisi sedikit lagi, kering lagi, diisi sedikit lagi. Itu bikin cepat rusak pompa bensin. Juga fuel sendernya itu tadi. Nah, fuel sender ini apabila dia sudah rusak, ganti nggak bisa. Itu kisaran harganya 300 sampai 1,5 juta. Seperti itu. Apalagi ya? Injektor. Nah, kita naik ke injektor. Kalau injektor dia sudah rusak, maka per injektornya harganya lumayan. Bisa 2 sampai 5 juta. Harga injektor satu piece-nya. Itu dikalikan dengan jumlah injektornya. Misalnya kalau dia per silinder itu 1 injektor, maka ganti tergantung kerusakan. Ada yang 1 silinder 2 injektor. 2 injektor ada. Berarti kalau misalnya rusak semuanya 8. Ini berapa injektor, Mas? Ini 4. 4 berarti 1 piston 1. 1 piston 1. Seperti itu. Nah, kayak gini Pak Taufik. Ini adalah kotorannya. Nah, ini yang menyebabkan injektor tadi buntu, karena injektor kan mikro ya. Ini kita bisa lihat kotoran yang ada di tuh. Nah, ini berupa gram-gram. Ini bisa kasar aja. Kasar. Gram-gram tanah ini. Nah, ini kalau misalnya sampai ke injektor sementara dia macet atau menyumbat injektor bisa macet, mati. Sehingga nggak fungsi lagi injektor. Baik, berarti Mas tadi pesankan untuk setiap 40.000 km ya? Ya, paling nggak gini Pak Taufik. Kesimpulannya, untuk filter bensin ini dilakukan periodical maintenance 10.000 km sekali. Dibersihkan. Dibersihkan. Nah, kalau nanti misalnya dia sudah 4 sampai dengan maksimal 10 kali pembersihan lah ya. Itu baiknya ganti. Kalau ada spare part penggantinya. 4 atau 4 maksimal 10, Pak. Maksimal 10. Maksimal 10. Jadi kalau 4 itu kan 40.000 kilo. Berarti 100.000. Maksimal 100.000 itu ganti. Seperti itu sudah 10 tahunan ya? Iya, itu udah 10 tahunan dan itu Pak Taufik. Kita menjaga agar injektornya dalam performa terbaik. Jadi jangan sampai injektor atau karburator buntu. Kalau karburator mungkin bisa dibersihkan ya. Kalau injektor bisa juga dibersihkan, tapi lebih riskan kalau dia sudah mampet, itu akan menjadi macet. Seperti itu. Kalau bensin ini saringan bensin hanya ada di belakang. Tidak ada di depan di mesin. Hanya satu, Pak. Kebanyakan ya. Kebanyakan hanya kalau misalnya di area mesin ada, berarti hanya di situ. Tapi kalau misalnya misalnya kayak Terrano, karburator itu biasanya di depan. Tapi kalau injeksi biasanya jadi satu sama di pompa bensinnya. Yang kedua, ketika ngisi bensin jangan sampai empty. Bisa mungkin kalau seperempat lah ya, seperempat isi lagi full. Itu lebih mengawetkan fuel sendernya, lebih mengawetkan pompa bensinnya, dan di dalam ruang tangki itu kan kalau bensin kan ada penguapan, Pak. Itu lebih mengamankan dia tidak berkarat. Ya, jadi gitu Pak Taufik ya. Ada pembahasan dan juga saran dari kami. Kalau misalnya dari teman-teman ada tambahan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Share apabila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.